Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Insya Allah semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kedua atau Ad-Darsus Tsani. Di Ad-Darsus Tsani kita akan belajar Al-Mihnatu. Ada yang sudah tahu artinya Al-Mihnatu? Al-mihnatu artinya profesi atau pekerjaan. Anak-anak bisa disimak buku paketnya untuk Ad-Darsus Tsani di halaman 24 dan 25. Di situ sudah tersedia mufradat al-mihnatu atau profesi. Di sini kita akan belajar al-qawaid atau tata bahasa tentang al-mihnatu. Anak-anak bisa sambil disimak bukunya di halaman 30. Tata bahasanya adalah kita belajar mengungkapkan sebuah profesi. Nah, bagaimana cara mengungkapkan profesi seseorang? Menanyakan profesi seseorang, kemudian mengetahui tentang profesi seseorang. Kali ini akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan belajar mengungkapkan suatu profesi. Dalam bahasa Arab, untuk mengungkapkan profesi ada cara membuat kalimatnya, yaitu dengan pola seperti berikut. Kita gunakan isim isyarah atau domir, kemudian kita tambah dengan al-mihnatu atau profesi. Masih ingat dengan isim isyarah? Isim isyarah adalah kata tunjuk. Ya, ada hada, hadihi, dalika, dan tilka. Kemudian domir yang sudah kita pelajari juga. Domir adalah kata ganti kemarin yang ada 5. Ada ana, huwa, hiya, anta, dan anti. Kemudian kita gabung dengan profesinya. Misal, contoh, hada syurtiyun. Hada syurtiyun artinya ini seorang polisi. Pola kalimat yang Ustazah pakai di sini adalah isim isyarah hada, kemudian mihnatunya adalah syurtiyun. Ya. Jadi kalimatnya hada syurtiyun, artinya ini seorang polisi. Contoh yang kedua, Ustazah menggunakan domir. Ya, domirnya adalah hiya. Contoh kalimatnya hiya tobibatun. Dia seorang dokter. Hiya domir, ya, kemudian mihnatunya adalah tobibatun. Kemudian ungkapan profesi selanjutnya kita belajar tentang menanyakan profesi seseorang. Pola kalimatnya pun berubah, yaitu ma. Jadi ada kata tanya ma. Masih ingat apa artinya ma? Bagus, ma artinya adalah apa, ya. Tapi di sini artinya menjadi siapa. Kemudian kita tambah dengan isim isyarah atau domir. Contoh, misal, ma huwa fallahun. Ma huwa, siapa dia? Huwa fallahun, dia seorang petani. Jadi pola kalimat yang Ustazah pakai ma, kemudian ada domir, yaitu domirnya huwa, kemudian jawabnya huwa falahun. Tetap kita menggunakan domir karena pertanyaannya domir, jawabannya pun sama, yaitu domir. Ma huwa falahun. Siapa dia? Dia seorang petani. Contoh berikutnya, Ustazah menggunakan pola kalimat isim isyarah. Di sini ada kata tanya ma, kemudian ditambah isim isyarah tilka, ya. Kemudian jawabannya pun sama, yaitu isim isyarah tilka. Ma tilka, tilka mudarrisatun. Ma tilka, siapa itu?
Tilka mudarrisatun. Itu seorang guru perempuan. Lanjut, ungkapan profesi berikutnya. Ketika kita menanyakan profesi seseorang, misalnya kita belum tahu pekerjaannya orang atau pekerjaan teman kita, nah pola kalimatnya pun berbeda lagi. Pola kalimat yang digunakan untuk menanyakan profesi seseorang yaitu hal, kemudian isim isyarah atau domir ditambah dengan mihnatu atau profesi. Contoh, misal hal huwa bai'un. Na'am huwa bai'un. Di situ ada kata tanya hal, ya. Hal artinya apakah? Karena kita belum tahu, jadi menanya seperti orang ketika kita belum tahu profesi seorang, kita tanyanya apakah dia, apakah kamu, apakah itu. Nah, jadi kita menggunakan pola kalimat hal berikut, ya. Kemudian ada domir huwa, kemudian ditambah mihnatu bai'un. Hal huwa bai'un? Na'am huwa bai'un. Hal huwa bai'un? Apakah dia seorang penjual? Na'am huwa bai'un. Ya, dia seorang penjual. Contoh lagi, Ustazah menggunakan pola yang isim isyarah. Tetap sama, kita gunakan hal terlebih dahulu, kemudian isim isyarahnya Ustazah pakai dalika, ya. Hal dalika sa'ikun? La dalika sa'il barid. Hal dalika sa'ikun? Apakah itu seorang supir? La, tidak. Dalika sa'il barid, itu seorang tukang pos. Perlu diketahui anak-anak, untuk pertanyaan hal itu ada dua kemungkinan jawaban. Kalau tidak na'am, pasti la. Ya, saya ulang lagi, untuk pertanyaan hal ada dua jawaban kemungkinan. Kalau tidak na'am, yaitu la. Na'am artinya iya, la artinya tidak. Anak-anak nanti bisa lihat contohnya lebih banyak lagi di buku paket anak-anak semua di halaman 30 dan 31. Ya. Jadi ini Ustazah kasih contoh dua semuanya yang Ustazah gunakan isim isyarah dan domir. Anak-anak biar tahu bedanya yang mana isim isyarah dan yang mana untuk domir. Mungkin ini pelajaran kali ini anak-anak bisa simak juga di rangkuman dari Ustazah. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang paham atau belum dimengerti, bisa ditanyakan ke Ustazah. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.